belum datang sih. Aku sarapan dulu aja. Hai Tante Uka. Aduh, Tante Eva, aku kaget deh. Ya sayang kan, aku baru makan segigit tahu. Maaf. Aduh. Sorry. Ya udah deh, tapi nanti beliin lagi ya. Iya, kita Nanti ganti. gofoodin lagi ya. Karena kita ibadah dulu ya. Oke. Yuk. Kita gofoodin nanti ya. Ya, benar ya. Oke. Mau ajak adik-adiknya juga nih Tante. Oh iya, kita Kita sama mau adik-adik. ibadah Mau sama bersama. adik-adik ya, di rumah. Pasti adik-adik di rumah sudah siap nih Tante mau beribadah. Betul. Udah pada mandi, udah Udah. pada sarapan. Udah, atau ada yang masih pakai piyama? Enggak dong ya. Tapi ada yang baru mau tuh Tante. Oh, masih ngantuk. Masih ngantuk. Wah, kalau gitu kita harus Iya. bersemangat dong Tante. Biar Benar. bersemangat. Biar bersemangat, kita mau mulai ibadah kita adik-adik. Adik-adik di rumah boleh berdiri, kita mau bernyanyi masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Ayo. Musik. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji-Nya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji-Nya. Lagi ya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji-Nya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, Ayo adik-adik kita buka ibadah kita dalam doa, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi, terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang melindungi kami dalam istirahat kami. Ya Tuhan, pagi ini kami mau memulai ibadah kami dari rumah masing-masing. Engkau yang memberkati ibadah online ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai selesai. Biarlah kami bisa duduk tenang dan rapi menikmati firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Allah, kami berdoa melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tante Uke, Ya, aku penasaran nih. kenapa? Tadi kenapa ya Tante Uke waktu aku kagetin kan roti kesukaan Tante Uke jatuh tuh. Ya. Tante Uke nggak marah sama aku? Malah maafin Tante Eva maksudnya. Iya, kenapa mau maafin aku? Oh, gini Tante. Jadi, aku itu pernah lihat satu drama. Drama apa? Nah, di dramanya itu cerita kalau kita harus memaafkan sesama kita. Oh gitu. Iya, kita harus mau saling memaafkan. Tante Eva mau lihat dramanya nggak kayak gimana? Mau. Adik-adik di rumah juga mau kan? Pasti mau Tante. Nah, yuk kita sama-sama intip gimana dramanya itu ya. Iya. Oke, Oke. siap ya? Let's go! Bapak, Ya, hartanya Bapak yang menjadi bagianku, kasih ke aku aja Pak. Sekarang, kamu yakin mau mengambil harta itu? iya, aku udah bosan tinggal di sini. Mau pergi. Baiklah. Yang di sebelah kanan itu bagian kamu. Dan yang sebelah kiri itu bagian kakak kamu. Silakan. Terima kasih Bapak.
Aku mau jadi orang kaya. Beberapa hari kemudian, Begitu mudah zaman sekarang. Tanah, harta yang dikasih ke aku udah jangan masuk sini semua. Udah masuk sini semua. Aku jadi orang kaya. Aku mau pergi. Aku mau tinggalkan tempat ini. Membosankan di sini. Sana pasti akan lebih menyenangkan. Bye. Aduh, udah 1 jam saya nunggu di sini. Mana ya teman-teman saya yang belanja itu? Luar biasa ini. aduh, Hai, ya bro, Allah. makasih banyak ya bro. Iya. Tuh, lihat nih tas Keren nggak? baru. Oh, bagus. Luar biasa. Lihat kamu, handphone. Kalian. Ini juga bro, thank you banget bro. Sayang banget. Iyalah. Coba berliannya coba lihat. Udah lah bro, nanti aja kita lagi makan. Lihat ya. Oke, udah. Cukup nih. Udah. Nggak nambah lagi. Oke, baik. Kalian tunggu di sini. Aku bayar. Urus pembayaran. Oke bro. Thank you bro. Iya. Enak ya punya teman orang kayak Paru. Ih, kapan lagi kan? Bisa beli. Iya. Benar. Asik ya kita tinggal di bawah. Kita mau makan lagi kan? Iya. Cita-cita dan impianku tempatku maju. Anak bungsu hidup berfoyang-foyang bersama teman-temannya. Lalu timbullah bencana kelaparan di tempat itu. Aduh. Sekarang aku miskin. Kartu kredit yang dulu banyak poinnya sekarang nggak ada. Limitnya sudah habis. Udah nggak ada artinya ini. Aku lapar. Mana ya yang bisa kasih makan aku nih? Aduh. Hai teman, kamu ingat aku kan? Kamu kenal ya? Siapa? Itu yang beliin aku itu. Aku nggak kenal. Itu kalung juga aku yang beliin. Ini salah orang sama orang. Orang kumal begini ya. Itu mau kan? Teman-temanku udah tidak mengakui aku lagi sebagai temannya. Lapar sekali. Aku harus kerja. Aku harus cari kerja supaya aku bisa makan. Karena sudah tidak punya uang, teman-teman si bungsu meninggalkannya. Lalu ia bertemu dengan seorang majikan yang mempunyai ladang dan ternak babi. Ibu, saya minta tolong Bu. Saya mau kerja. Kerja apa aja. Saya lapar. Kamu mau kerja apa saja? Iya Bu. Betul? Bener Bu. Oh ya sudah, kalau gitu kamu ke sana, Iya Bu. ke ladang saya yang sebelah sana itu. Iya. Di situ ada kandang babi saya. Iya. Kamu pelihara, kamu kasih makan ya. Oh, iya. Tapi kamu harus benar-benar kerjanya. Ya, Bu. Bisa? Bisa Bu. Baik Bu. Saya lakukan Bu. Ya sudah, sana pergi. Terima kasih Bu. Ya, ya, ya. Nah, Tante Eva tadi lihat kan gimana yang di drama tadi tuh yang namanya si bungsu tuh hidupnya jadi susah. Iya ya, kasihan ya. Kira-kira lanjutannya kayak gimana ya Tante? Tapi ngomong-ngomong
Tante Eva pernah susah nggak sih? Ya pasti pernah dong tante. Adik-adik di rumah juga pasti pernah kan ngerasain Iya, kesusahan. kayak sulit ngerjain PR gitu ya. Tuh, kemarin ujian. Iya benar Nah, ujian. tapi adik-adik mau segimanapun susahnya adik-adik percaya kalau Tuhan Yesus itu selalu ada buat adik-adik dan kasihnya akan selalu ada buat adik-adik. Benar tante Uke. Ya. Tiap hari enggak? Oh tiap hari pasti. Bangun pagi? Jangankan Oh, bangun iya. pagi. Adik-adik Oh, iya. lagi tidur juga kasihnya Tuhan Yesus Oh, iya, tetap benar. ada. Benar. Sama seperti lagu kita yang satu ini. Kita mau sama-sama angkat pujian biarpun gunung-gunung beranjak. Ayo. Adik-adik di rumah bagi diri ya. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih setiamu akan menjaga hidupku. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih setiamu akan Gitu Tante. Iya kasih Tuhan Yesus ya tante. Betul. Mau gunung beranjak, bukit bergoyang, kasihnya tetap ada. Luar biasa Tuhan Yesus. Nah sekarang tante, aku penasaran nih. Apa? Gimana ya kelanjutan drama tadi? Oh iya sih, bungsu Ceritanya, gimana sih? Iya ya. Yuk, 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 yuk. yuk. Kita sama-sama lihat lagi Tante. Oke, siap ya adik-adik? 1, 2, 3. Karena sangat lapar, si bungsu ingin memakan makanan untuk babi-babi. Tapi tidak diizinkan oleh siapapun. Lalu ia menyadari keadaannya. Aku lapar. Ibu tadi nyonya saya belum ngasih makan. Tapi dia nggak tahu di mana sekarang. Aku lapar sekali. Makanan babi sih. Ya, udahlah. Aku makan. Hei, kamu jangan makan. Itu makanan buat babi. Aku jadi ingat bapakku di rumah punya karyawan banyak sekali. Semua pekerjanya bisa makan enak. Mereka semua kenyang. Tapi aku di sini merana, aku kelaparan, aku nggak punya uang. Ya, itu salahku. Aku akan pulang. Aku akan minta maaf kepada bapakku. Ya, aku harus pulang.
bungsu itu nyesal ya tante. Iya, kayak dia Nyadar ya. ngakuin kalau dia itu Iya, salah. nyadar kalau dia itu salah. Ya setiap manusia juga pernah berbuat salah ya Betul, tante. Tante. Mungkin adik-adik di rumah juga pernah berbuat salah selama seminggu ini ya Iya, tante. masih jauh-jauh ya, Tante. Iya, Seminggu ini aja dulu. Seminggu ini aja dulu. Dan kita coba untuk mengakui dosa yang sudah kita perbuat, yang sudah menyakiti hati Tuhan gitu. Nah, sebelum kita berdoa pengakuan dosa, kita mau bernyanyi lagu Do Re Mi. Ayo adik-adik kita berdoa mengakui dosa kita. Doa kita dibawakan oleh teman kita Ezer dari AKB. Teman, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, ucap syukur dan terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami berdoa memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Ampuni untuk setiap perkataan dan perbuatan kami yang tidak berkenan di mata Tuhan dan terhadap sesama kami. Kiranya Tuhan mengampuni kami dan tetap memberkati kami agar kami bisa menjadi anak Tuhan yang baik, yang bisa selalu taat melakukan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih kepada adik Ezer yang sudah mau berpartisipasi di ibadah kita kali ini. Nah, adik-adik penasaran gak sih terakhirnya gimana drama kita tadi? Penasaran tante? Kira-kira nih ya, si bungsunya itu kan tadi berencana untuk minta maaf. Iya. Dia mengakui kalau dia salah. Mau datang lagi. Katanya mau datang lagi ke bapaknya. Iya. Tapi bapaknya mau nerima nggak ya? Nah itu dia, gimana ya kira-kira? Nah, sebelum kita masuk ke drama yang ketiga, sekalian nanti ada Tante Alicia juga yang akan membawakan firman Tuhannya. Yuk, aku mau ajak adik-adik untuk mempersiapkan hati. Kita mau sama-sama angkat pujian. Siapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat
Bapak, aku minta maaf. Aku sudah mengabur-ngaburkan harta yang Bapak kasih. Sekarang aku kelaparan, Bapak. Aku minta maaf, Bapak. Aku minta maaf. Kamu nak. Bapak senang karena kamu sudah kembali ke rumah. Anak Bapak yang hilang sudah kembali. Hai, karyawan-karyawanku, berikan dia pakaian yang layak dan sepatu yang bagus. Hari ini kita merayakan pesta. Terima kasih, Bapak. Adik-adik, balik lagi dengan Tante Lisya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sungguh mengasihi kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih. Tuhan selalu menyertai kami. Kami saat ini mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin kami semua. Tuhan pimpin Tante Lisya yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan bersama kisah drama tentang siapa? Ayo, ada yang tahu tentang siapa? Cerita ini tuh bagus banget. Pasti adik-adik sudah sering mendengarkannya. Siapa? Ada yang tahu? Ya betul, ini kisah anak yang hilang. Ada di mana ya di dalam Alkitab? Ada yang tahu? Pasti kalau tadi baru mulai ibadah, dia perhatikan baik-baik ada tema dan ayatnya, dia pasti bisa jawab. Ada di mana? Ya, ada dalam Lukas 15 ayat 11 sampai ayat 24. Ya, Lukas 15 ayat 11 sampai ayat 24. Tante Lisya tunggu ya adik-adik membuka Alkitabnya ya. Lukas ada di mana? Lama atau baru? Ada di perjanjian lama, ada di perjanjian baru ya. Kita buka Lukas 15 ayat 11 sampai ayat 24. Biarkan Alkitabnya terbuka, adik-adik tandain seperti ini. Biarkan Alkitabnya terbuka. Tante Lisya mau sebutkan hari ini temanya adalah sahabat yang mengampuni, sahabat yang bersedia mengampuni. Ayo, siapa yang kalau temannya buat salah, dia bisa memaafkan temannya? Ada? Atau kalau temannya buat salah, dia seneng banget ya lama-lama marahan. Dia seneng lama-lama kesel. Ada? Atau kalau temannya buat salah, aku gak mau berteman dengan dia lagi. Masih banyak kok teman-teman yang lain. Aku gak mau ngomong sama dia. Ada yang seperti itu? Kalau ada, kita mau sama-sama belajar ya menjadi sahabat yang mengampuni. Kita mau selalu menjadi sahabat yang penuh kasih. Adik-adik, kalau jadi sahabat yang penuh kasih, kita mau ingat ayat hafalan kita selama bulan Juli. Adik-adik masih ingat? Ada di mana? Amsal 17 ayat 17. Kita mau terus menjadi sahabat yang penuh kasih. Ayo sama-sama pakai gerakan ya. Amsal 17 ayat 17. Sama-sama. 1, 2, 3. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, kita mau selalu jadi sahabat yang penuh kasih, sahabat yang mau mengampuni seperti kisah drama yang sudah adik-adik saksikan bersama. Wah, luar biasa ya. Tadi siapa yang mengampuni, anak atau bapaknya? Ayo, siapa yang mengampuni tadi? Yang anaknya datang, tiba-tiba langsung dipeluk, langsung dirangkul. Siapa? Iya, itu bapaknya. Bapaknya mau mengampuni.
kita baca tadi di Alkitab, kesalahannya udah besar sekali. Kesalahannya udah fatal sekali. Kenapa? Dia minta harta, minta warisan yang seharusnya belum waktunya dia minta. Seharusnya tidak dia minta saat ini. Terus sudah diminta hartanya dipakai buat apa adik-adik? Coba tadi lihat yang di drama. Iya, dipakai untuk berfoya-foya, dihambur-hamburkan, dihabis-habiskan dengan percuma. Terus habis itu apalagi yang dia lakukan? Dia meninggalkan bapaknya pergi ke negeri yang jauh. Wah, pasti bapaknya sedih sekali. Bapaknya, aduh, kenapa ya anakku buat begini? Nah, tapi apa yang dilakukan bapak ketika anaknya pulang, adik-adik? Ada lagunya loh, apa yang dilakukan bapak ketika anaknya pulang. Yuk kita nyanyikan bersama-sama lagu ini. Kita belajar sama-sama ya, yang belum tahu ya. Musik Om Jul. Di dalam Alkitab tadi, coba adik-adik baca ayat 20 sampai 24, kita baca bersama-sama ya. Maka bangkitlah ia, yaitu siapa? Bapa itu, dan pergi kepada, yaitu anak bungsu itu, yang pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Wah, luar biasa adik-adik. Bapak, dia anaknya masih jauh, dia berlari, memeluk, merangkul anaknya. Tidak hanya sampai di situ. Kata anaknya, "Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga, terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak." Tetapi apa yang dilakukan bapaknya? Ia berkata, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawalah kemari jubah yang terbaik, pakaikan itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya." Wah, tidak hanya memeluk, tapi bapak memberikan yang terbaik kepada anaknya. Wah, luar biasa ya. Dan apa yang dilakukan bapak? Dia mengadakan pesta yang luar biasa untuk menyambut anaknya. Wah, baik banget Bapak ya, dia luar biasa. Sungguh Bapak yang baik yang memberikan pengampunan. Adik-adik tahu dalam kisah ini yang diceritakan oleh Tuhan Yesus sendiri, Bapak yang digambarkan dalam kisah Alkitab ini adalah Tuhan. Tuhan yang walaupun sedih melihat perbuatan kita umat manusia yang berdosa, yang bersalah, tapi mau tetap mengampuni, mau tetap menerima kita. Tuhan mau tetap menanti-nantikan kita, kapan kita pulang, kapan kita mau minta maaf. Nah, kalau Tuhan memaafkan kita adik-adik, kita juga mau menjadi sahabat yang memaafkan, sahabat yang mengampuni. Tuhan mau kita mengampuni, dan pengampunan kita tidak terbatas adik-adik. Seperti Tuhan yang tidak terbatas pengampunannya. Nah adik-adik,
kita mau buka ayat hafalan kita yang juga mau mengajarkan kita untuk saling mengampuni. Ada di mana? Ada di Efesus 4 ayat 32. Kita buka ya. Efesus 4 ayat 32. Sudah dapat? Sudah? Efesus 4 ayat 32. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita baca lagi ya. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Berarti adik-adik, alasan kita mengampuni apa? Karena Tuhan sudah mengampuni kita. Dan Tuhan mengampuni kita tidak terbatas. Berarti saya mau memaafkan teman-teman saya yang bersalah kepada saya sampai selamanya, tidak terbatas. Bersedia adik-adik? Ada nggak yang saat ini masih kesel? Aduh, kesel. Abis mama janji begini, papa janji begini, nggak diturutin. Gimana sih? Masih ada yang kesel? Masih ada yang belum bisa memaafkan? Yuk kita belajar seperti Bapa, seperti Tuhan yang mau mengampuni kita. Dan pengampunannya tidak terbatas. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur karena hari ini kami mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk mengampuni. Ajarkan kami ya Bapa, agar kami mau dengan tulus hati mengampuni, memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kami, seperti Engkau sudah mengampuni kami. Ajarkan kami untuk memaafkan, tidak ada batasnya. Ajarkan kami untuk mau penuh kasih mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan yang menjadi penolong, yang menjadi kekuatan kami untuk mengampuni. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, sampai jumpa adik-adik. Nah, sekarang aku udah tahu Tante Uke kenapa tadi Tante Uke mudah memaafkan aku, memaafkan Tante Eva, karena kita diajarkan untuk mengasihi dan mengampuni ya Tante. Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengampuni dosa kita. Nah, betul sekali. Kalau Tuhan udah mengampuni dosa kita duluan, makanya kita juga mau mengampuni sesama kita. Iya. Nah, adik-adik, seperti Tuhan Yesus sudah mengampuni kita lebih dulu, maka kita harus belajar untuk mengampuni sesama kita ya. Betul, semua orang. Nah, sekarang adik-adik kita mau bernyanyi lagu Mengampuni Lebih Sungguh. kita juga mau bersyukur karena Tuhan sudah mau mengampuni kita. Dengan cara apa kita mau bersyukurnya? Kita mau memberikan Persembahan. Yuk siapkan persembahannya, siapkan amplopnya. Oh ini dia. Nih siapkan amplopnya. Jangan lupa ditulis nama dan kelas, tanggal. Oh ya, nama, kelas dan tanggal. hari ini. Betul. Yuk
Siapin amplopnya, masukkan uangnya sambil kita sama-sama untuk angkat pujian. Bawa persembahanmu. Oh ya, yuk sekarang kita mau doa persembahan. Doa persembahan kita kali ini akan dibawakan oleh teman kita, Italia dari kelas AKB. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi hari ini, pagi yang cerah. Tuhan Yesus, terima kasih juga atas firman-Mu hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesehatan yang telah Engkau berikan pada kami sampai saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih juga atas rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami sampai saat ini. Tuhan Yesus, saat ini kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Berkatilah persembahan kami ini ya Tuhan. Kiranya persembahan ini bisa memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya juga persembahan ini bisa berguna bagi orang yang lebih membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Italia. Sudah mau mengambil bagian dalam ibadah kali ini. Oh iya, sekarang kita mau ngapain lagi ya Tante? Sekarang kita aktivitas Tante. Betul. Apa ya aktivitas kita Itu Tante? mungkin apa ya? Yuk, siapkan kertas, siapkan alat tulisnya. Boleh Oke. spidol, boleh pulpen, boleh pensil warna, terserah. Ya kan Tante? Terus, ya, cukup kertas dan alat tulis. Lalu kita mau ngapain Tante? Kalau yang akanya? Kita akan Bagi dua menuliskan aktivitas. ya. Untuk adik-adik kakak, dengarkan. Kita akan menuliskan kalau aku mau memaafkan kamu. Nah, kamunya tuh siapa? Teman-temannya ya Tante. Iya. Misalkan nih, tadi Tante Eva kan salah sama aku. Terus Iya. aku tulis Tante Uke mau memaafkan Tante Eva. Gitu ya kan Tante? Terima Ya, kasih, Tante. sama-sama. Itu untuk adik-adik di kelas AK. Kalau untuk di kelas AT ngapain ya Tante? Nah, yang di kelas AT, adik-adik boleh menuliskan cerita atau kisah tentang bagaimana dia pernah atau sudah memaafkan temannya yang pernah menyakiti dia. Pengalaman adik-adik. Iya. Saat memaafkan Atau yang saat ini memang belum dimaafkan, tapi akhirnya menulis tanda maaf itu, menuliskan di dalam kertas itu dan diberikan ke temannya. Jadi kalau ada Jadi adik-adik baik yang salah, sampai- ada yang salah sama adik-adik, terus Ya. adik-adik berencana untuk oke, aku mau maafin kamu. Itu juga bisa ditulis, Iya, gitu ya Tante. benar. Nah, jangan lupa untuk si tulisannya tadi itu harus sampai ke orang yang dimaafin. Bener Ya, nggak? betul. Ya, adik-adik udah kelas AT, udah gede. AT-nya ya. Bisa disampaikan dengan semua cara. Mau lewat WhatsApp, lewat Line, lewat Telegram, Betul. DM Instagram, DM TikTok, bisa semua. Ya kan Tante? Benar banget. Nah, Tante. jadi kelihatan kalau adik-adik beneran mau Mengampuni, maafkan. memaafkan. Gitu Tante. Oke. Lalu Kita sudah aktivitas, sudah persembahan, dan sekarang Tante mau mengingatkan kembali. Tante, selama kita tuh udah di rumah 5 bulan ya adik-adik. lama juga Tante. Iya, lama banget. Nah, adik-adik yang di rumah harus tetap semangat belajar online-nya. Betul. Belajar dari rumah, sekolah Betul. dari rumah. Betul. Ya, walaupun agak bosan pasti ya Tante. Iya, betul. Tapi Aku harus juga. bersabar ya. Betul. Harus bisa menahan diri, dan kemudian yang kedua itu kita harus tetap menjaga Kesehatan. Caranya gimana Tante?
rajin cuci tangan. Betul. Jangan lupa untuk tetap makan buah, makan sayur, dan juga minum vitamin. Bener Tante, tidur yang cukup. Betul. Jadi imunnya kuat ya. Betul. Nah yang terakhir Tante, yang paling penting. Yang paling penting, jauh lebih penting dari semuanya adalah tetap berdoa, Ya. rajin baca Alkitab. Semoga virus-virus ini cepat selesai ya Berakhir, Tante. iya. Iya, jadi Cepat kita hilang. bisa ketemu lagi di sekolah Iya, minggu, betul. kita bisa sekolah lagi. Kangen banget ya, Tante. Iya, aku tuh kangen jajan di kantin loh, bener. Oh gitu? Iya. Iya, Tante Eva juga kangen sih. Iya. Semoga Pasti kita adik-adik di rumah juga kangen ya. cepet bisa kumpul lagi ya Tante, bisa Betul. ketemu lagi. Oke, ibadah kita sudah hampir selesai. Kita mau tutup Tante Uka. Ya. Kita mau tutup dalam doa, tapi sebelumnya kita bernyanyi dulu. Ya, kita Kita mau mengingatkan sama-sama. komitmen kita untuk mengampuni. Betul. Oke, Yuk, kita mau sama-sama nyanyi dulu. mengampuni lebih sungguh. Lebih Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Kami mau belajar untuk saling mengampuni dengan semua orang karena Engkau telah mengampuni kami terlebih dahulu. Ya Tuhan, kumpulkan kami di minggu yang akan datang melalui ibadah online untuk bersama-sama kembali mendengar firman-Mu dan memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Kau begitu baik dan mengasihi kami. Haleluya. Amin. Wah, sudah selesai ibadah kita. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu di ibadah online minggu depan. Nama aku Aiko, aku dari kelas ATC. Aku mau ceritain pengalaman aku sekolah di sekolah negeri.
Suka duka sekolah di sekolah negeri. Mungkin sukanya kita tuh bisa belajar bertoleransi antar agama. Misalnya kalau mereka lagi berpuasa, aku tidak makan atau minum di depan mereka. Ataupun kalau mereka lagi beribadah, aku tidak mengganggunya. Sebaliknya, kalau misalnya aku lagi beribadah, mereka juga tidak menggangguku. Dukanya, terkadang ada saja teman yang suka meledeki kita. Tapi kita harus tetap semangat menjadi anak Tuhan. Puji syukur juga dari kelas 1 sampai kelas 6 aku mendapat peringkat 1 di kelas. Untuk teman-teman yang mungkin sekolah di sekolah negeri juga, jangan sedih kalau ada yang meledeki kalian. Ingat, Tuhan Yesus tetap bersama kalian. Thank you. Hai semuanya, spesial buat Quarantine Class. Masih ingat tidak? Di hari Minggu, tanggal 19 Juli yang lalu, kita masak-masak bareng ya, dipandu oleh teman kita, Chef Neo. Sebelum kita masak di Zoom meeting, kita menyiapkan dulu bahan-bahan untuk membuat omelet ala Neo. Macam-macam isi omeletnya, ada keju, sosis, daging cincang, wortel, tahu, dan yang pasti telur. Ditambah lagi bawang, yaitu bawang daun, bawang merah, bawang putih, dan bumbu lainnya. Yuk kita lihat kembali behind the scene-nya. Udah dikeluarin. Gimana sih waktu memandu teman-teman? Ini dia waktu teman-teman lagi memasak. Besar. Kalau dia kecil, sedikit porsinya. Aku kayak ini apa? Telur jatuh. Nitan. Coba dirasa nih. Berasa apanya? Nggak berasa. Keju. Oh, kejunya berarti kurang banyak. Wah, Chef Juna nggak menangis lihat Lydia itu. Kata abang enak. Enak ya? Aku makannya mentega kan bukan minyak. Lalu bagaimana nih kesannya teman-teman? Yuk kita dengarkan hasilnya. Bagaimana nih kesannya Timi? Senang, seru, lagi gorengnya enak. Paling susah motong apa Timi? Bawang. Pas udah dirasain makanan enak, kurang asin. Siapa yang paling banyak makan? Jojo. Bagaimana nih kesannya Aurel? Seru, bisa masak bareng teman-teman, dapat masukin bahan-bahannya terus dikocok-kocok. Kemudian waktu lagi ngebalik telurnya gimana, berhasil nggak Aurel? Yang pas aku bikin nggak berhasil, tapi pas mama bikin berhasil. Kenapa kira-kira itu nggak berhasil? Karena aku ngebaliknya nggak bener. Dan Rafa bagaimana? Biasa saja. Biasa aja. Yang masak kemarin Rafael atau dibantu? Dibantu. Mama. Kemarin Rafael juga ikut potong-potong ya? Iya. Kalau Floren? Seru Tante. Serunya Nyap-nyapinnya. Terus motong-motong dulu sebelum Zoom gitu kan pagi-pagi gitu. Jadi kayak udah dipotong-potong. Jadi nanti pas masak tinggal dimasukin gitu. Belajar juga. Belajar ngirisnya gitu. Paling susah ngiris bawang putih sih kan. Paling seneng motong daun bawang. Pas lagi masak pertamanya agak aneh. Kenapa ini ada wortel dimasukin ke telur, dimasukin ke daging juga. Kan bingung ya, pertama nggak kebayang rasanya gimana. Terus pas masak, pas dicobain yang baru setetes itu enak juga kok gitu. Terus akhirnya jadi suka. Gimana katanya mereka masakannya Floren? Katanya enak. Kalau Arka? Seneng Tante bisa masak, soalnya itu kan pertama kalinya bisa masak sendiri. Kalau buat yang purna itu sih gampang, tapi kalau yang masaknya balik-balikan itu, yang ngebalikin telurnya, ya itu agak susah. Itu jadi harus dibantuin sama mama. Kata adek gimana rasanya? Ya. Kata adek aku, enak bener. Kalau Bima bagaimana kesannya? Seneng tahu cara masak omelet yang benar, bisa makan makanan sendiri. Apa yang paling susah kemarin dikerjakan Bima? Membalik omeletnya. Bagaimana rasanya, enak gak? Enak. Mau nggak masak bareng lagi?
Mau kue yang simpel dulu atau mau boleh. Harus kan? Boleh bikin bola-bola coklat. Mau? Kalau bisa bikin burrito. Baiklah, sampai bertemu lagi ya di acara masak selanjutnya. Yuk kita masak dengan gembira, masak untuk orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.